teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung kembali di kanal YouTube Jazz Theory. Karena Jazz adalah bahasa. Halo teman-teman. Halo teman-teman, karena Jazz adalah bahasa, kata Tio Alibasya. Dan episode kali ini kami menyambangi kediaman Om Sam Panuwun. Halo Om. Halo. Apa Asik. kabar? Kita lagi ada di studionya Om Sam. Tadi sebelum interview kami makan bakso. Wah, Enak banget. Makan Enak bakso banget. dan ngopi. Om, apa kabar Om? Makin tua. Kan yang penting sehat. Dan teman-teman perlu tahu, dari tadi kami tuh gak berhenti ketawa. Ya, Mas Tio? Iya. Om Sam tuh, aku pikir orangnya serius, ternyata Tanya dua rius kan. ternyata dua rius. Ya. Yuk, cerita dong. Iya. Sebelum kita dengarkan perjalanan bermusiknya Om Sam, ini bagus banget buat teman-teman Jazz Theory untuk tahu bahwa Om Sam adalah salah satu pelaku sejarah khususnya di circle atau di dunia musik jazz Indonesia. Kita dengerin perjalanan bermusiknya, tapi Tio akan cerita dulu. Tio sering main sama Om Sam ya? Sering banget. Sering digangguin tau? Alhamdulillah sering banget gitu. Dari aku masih anak bawang lah istilahnya, baru selesai dilepas sama Om Ura itu pertama kali ya itu main di Region gantiin Om Keyboard. Di bar itu ya? Di The Bar itu hari Rebo. Ingat banget hari Rebo. Gantiin Om Ireng terus ketemu Om Sam. Habis itu main di Jack Jazz sama Om Sam. Habis itu main di acara Pak Peter Gonta sama Om Sam, main di Black Cat sama Om Sam. Main di mana-mana sama Om Sam sering banget. Ya. Java Jazz Trail ya. Java aja terakhir 2018 kami. Main di Dixie waktu itu. Pokoknya aku sering banget main sama Om Sam deh pokoknya. 2018 atau 2017? 2018. 2018. Ya 2018. Terus? Sering banget main sama Dan Om Sam. disebutnya apa Om Sam sama teman-teman? Nah, karena Om Sam tuh orangnya gaul ya sama angkatan kita tuh gitu. Jadi kalau sama teman-teman, lo main sama siapa nih malam ini? Uncle Sam. Uncle Sam. Sekarang Mbah Agung. Bukan uncle lagi. Mbah. Jadi 2004 aku main sama Om Sam, dari Om Sam masih Klinis. sekarang ketemu lagi sudah Anjur. Melangsing juga ya? asing banget. Oh tapi katanya sempat gondrong COVID. Segini tadi Segimana, cerita. Segini tuh. Segini teman-teman. Karena nggak berani potong rambut. Berani benar karena nggak berani keluar rumah. Ya emang nggak disarankan juga kan. Waktu itu akhirnya baru potong rambut kemarin ya Om. Dikasih dibayarnya double. Udah 2 tahun nggak potong rambut. Terus yuk ayo dong Om. Apalagi banyak lah Ya pokoknya ya main sama Om Sam ya. banyak lah. Dan Yang main di Sultan juga ya? Sultan iya Waktu itu beberapa pernah ya, kali sama Om Karim segala ya? di hotel apa? Di hotel Sultan yang sama ya kalau gantiin Om Ireng gitu. Sering lah. So, Om Sam atau Om Sam gantiin pianisnya Om Karim misalnya beberapa kali gitu. Ya pokoknya sering banget lah kalau sama Om Sam mah sering banget gitu. Iya. Gitu. Di Tartin juga ya? Iya Tartin. Tartin juga. Tartin aku pernah gantiin siapa? Gitarisnya Deska tuh waktu itu udah bukan Om Ireng kan, Om Ireng udah almarhum waktu itu. Udah berpulang. Ya Nah, waktu jadi- Om Ireng berpulang tuh kejadian malam itu juga lagi main sama Om Sam kalau nggak salah ya Om ya? Iya. Iya. Gitu. Terus habis itu kan diganti sama yang lebih muda. Nah, waktu itu Mas Ono nggak bisa Om Sam yang lain. Aduh, udah pokoknya sering banget lah sama Om Sering Sam. banget. Insya Allah. Sampai bosen ya. Enggak loh. Ya udah Om Sam sekarang tuh, kita Om Sam tuh gayanya gitu waktu pertama kali ketemu. Gitu. Tahu-tahu orangnya nggak. tahu-tahu ngebanyol terus. Sebenarnya bukan gaya itu. Siapa ya? Sampai Udah pikun. diinget-inget ya, Om? Udah pikun Pak. Siapa ya gitu. Oke. Om, kami mau dengerin perjalanan bermusiknya Om nih buat Waduh. teman-teman juga semua. Iya, Om. Wah, Ceritain dong Om. udah kelamaan ya, udah banyakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Om. Saya start umur berapa ya? Umur 15-an lah. 16 Om. Di Magelang, main sama orang-orang tua dulu. Saya itu ikut ke band Akmil. Akmil itu
Korps musiknya Akademi Militer. Tapi bukan ada kadet, tapi ada yang pegawai-pegawai untuk pegawai. Nah, karena di Magelang itu kan bukan memain keyboard, main organ. Kalau orang di sana dulu bilangnya gitu kan, jarang. Jadi saya main di situ sama orang-orang tua. Jadi kita main lagu-lagu. Makanya ketika lagu-lagu zaman dulu itu masih lagu-lagu hiburan. Lagu-lagu zaman Puspa, yang orang-orang sekarang udah. Nah, itu pada waktu itu seperti itu. Perjalanan ke belakang mulai di nightclub. Akhirnya belum di Jakarta, Om? Belum ke Masih di Jakarta. Magelang ya? Masih di Magelang. Oke, jadi di Akmil itu Om main di usia 15 tahun. Iya. Diajak sama ayah ya? Bukan, sama orang-orang Akmil. Akmil itu mereka pegawai-pegawai ya. Oh iya. Pegawai, musisi-musisi pegawai. Jadi ada, kalau di militer itu ada namanya jakat. Itu musisi yang militer yang diperbantukan untuk. Nah, saya main di situ, diperbantukan di situ. Di Akmil itu. Ya, main lagu-lagu begitu, keroncong. Nah, yang zaman segitu itu. Ya masih main lagu-lagu yang tadi yang Puspa, Keroncong dan lain-lain. Iya, Oke, disebutnya dulu lagu-lagu hiburan. Iya, lagu hiburan. Iya, zaman segitu. Itu awal karir bermusik Om yang main secara profesional ya? Sama juga SMP ngeband Om. sama teman-teman. Oh, ngeband juga pada Ngeband, dulu kan kita main tuh lagu band-band masih Shocking Blue, The Who, itu. The Who, ya, The Who. Terus mulai ada Led Zeppelin, Deep Purple, bener gitu. Suatu saat biasanya kita kan zaman itu masih susah ya. Adapun kalau di Magelang itu radio, bapak saya dulu punya radio mereknya Grundig yang pakai mata kucing. Iya. Nah, itu di Grundig itu kalau kita setel lagu, setel BBC Australia dari yang itu itu lagu-lagunya tuh kayak Nat King Cole, Pat Boone segala macam. Tapi kita nggak ngerti kalau bahasanya bukan American Standard Jazz, itu masih pop, lagu barat. Ya, taunya lagu barat aja itu. Udah. Suatu saat saya beli kaset grup blues namanya QB in the Blizzard. Salah satunya di tengah-tengah itu kok mereka itu main lagu Straight New Station, semua. Ini musik apa saya dengerin berkali-kali. Dari situ saya suka kayak begitu. Kemudian belakangan setelah itu ada lagi grup-grup kayak grup-grup rock ya. Ada grup brass rock seperti Blood, Sweat and Tears segala macam. Nah, itu mereka main yang seperti itu. Mainnya udah karena mereka beberapa tuh belajarnya sama Cannonball Adderley. Cannonball itu pemain jazz. Akhirnya mereka main lagu-lagunya kayak God Bless the Child, Unit 7. Nah, dari situ saya mulai ngerti. Baru belakangan itu setelah tahu, oh ini maksudnya standard jazz. Pada kayak begitu. Nah, itu perjalanan. Zaman itu orang bilangnya cuma lagu barat. Iya. Gitu ya. Taunya itu lagu barat kayak begitu saja. Ya, kita kan dibedakan sama anak-anak sekarang. Wah, sarananya memang anak-anak sekarang sarananya begitu. Zaman dulu susah sekali beli kaset pun mesti nabung dulu. Nah, barangnya pun juga belum tentu ada gitu loh. Ya, kayak begitu. Oke. Lalu setelah dari Akmil dan kemudian Om ngeband itu tadi di Magelang, kan Om sekolah dulu tuh ya? Om kuliah dulu kan, sekolah dulu kan? Enggak. Di Senyambi atau langsung? Enggak, dari situ saya kerja lagi ke Semarang, mainnya di nightclub. Itu umur berapa, Om? Umur berapa? 20-an ya. Udah main di nightclub. Kayak Udah gitu langsung tiap main malam di ya. nightclub itu ya? Nightclub tuh udah tiap malam main nightclub. Main dance music gitu kan. Ada keuntungannya juga. Jadi perbedaan antara musisi di Indonesia sama banyak musisi misalnya saya kalau ngobrol sama pemain-pemain ya, mereka biasanya main tuh on tune. Jadi kalau on key, jadi mereka kalau biasa main lagu itu di sini di key ini, mereka susah untuk main itu. Harus baca, harus ini. Kalau pemain-pemain di Indonesia karena banyak karena lulusan di nightclub. Di nightclub tuh kita main lagu ini ganti penyanyi, ganti key. Nah, itu yang buat dewasa di situ. Betul, setuju. Nah, di waktu di nightclub di Jakarta, udah pindah ke Jakarta. Tahun berapa Om pindah ke Jakarta?
Dari Semarang langsung tuh ya? Nah, dari Semarang. Saya masuk Jakarta 77 atau 78. Nah, saya main di nightclub itu ada satu saksofonis. Namanya Om Muiz Rajab. Itu mereka dulu bilang bilang itu duplicate-nya Mariono. Oh, oke. Nah, disitulah mulai digembleng karena gitu. Karena kebetulan Om Muiz ini orang yang jazz minded. Oke. Jadi setiap malam itu di nightclub itu walaupun nightclub, tapi kita main setiap malam dibagi sama Om Muiz itu dilatih main lagu yang udah jangan main lagu yang ini hari sama, besok harus ganti lagi, jadi begitu. Itu tiap hari tuh? Tiap hari. Dan tiap Akhirnya, hari digembleng untuk beda-beda lagu. beda-beda lagu, beda nuansa, beda ini. Sama sebenarnya bukan yang penting dalam jazz itu bukan latihan main lagu, Nyamain rasanya ya. nyaman rasanya, komunikasinya Iya, gimana betul. sih ini? Itu dia. Ini kayak begitu. Kalau main lagu tuh bukan untuk atau lagu apa, enggak. Iya. Nah, itu udah mulai dari situ. Kemudian mulai dari nightclub, terus masuk lagi main sama Om Irang. Om Irang tuh tiap malam main di Executive Club Hilton. Betul. Iya. Ada almarhum Udin Shah, almarhum Ronnie bass, sama drummernya dulu Ron Reef. Ron Reeves. Kayak gitu. Udah banyak meninggal ya. Iya begitu. Kita main lagu-lagu gitu. Benny Liku Iya, Om. sama Benny Liku. Ya itu pada situ. Itu baru belakangan ke mana? Jaya Pap. Itu sama Jeffrey. Iya. Jeffrey. Sama Om Jeki, Pak Selano, segala macam. Oh, Victor enggak? Victor. Mau Victor ya? Ya, Victor Rompas. Pada waktu itu. Sedap. Itu Masih. pas zaman kejayaan beberapa band juga ya, Jaya Pop, Iya, Hilton, HI. Iya. Itu kan memang jazz lagi di hampir di setiap cafe atau nightclub ya. Itu Iya. jazz banget zaman itu, memang lagi jaya-jayanya ya. Sebenarnya bukan jaya jazznya ya, ekonomi lagi bagus, Ya. jadi otomatis banyak klub-klub tuh mereka ini. Tapi sekarang kan misalnya kayak Motion Blue pun ya sekarang juga harus tidak bisa. Motion Blue dulu kan didesain untuk jazz club Jazz, gitu. ya, betul. Bahkan dulunya kan tadinya mestinya dia kan franchise dari Blue Note tuh. Akhirnya nggak jadi. Tapi kalau kemudian lihat audiensnya, lihat itu ya susah memang. Betul sih. Betul. Kayak begitu. Kalau itu emang ya satu musisinya juga memang orangnya sedikit, kualitasnya bagus, Betul. terus musiknya emang seluruh dunia lagi itu, ekonomi Iya. bagus juga, dia Betul. semua Jadi mendukung semua saat itu. mendukung, betul, Kayak Golden betul. Years gitu ya Om ya? Iya, Iya. Gitu loh. iya dulu kan ada Green Pub, Mm-mm. Jaya Pub, kemudian ada lagi banyak, ada lagi yang di mana itu saya lupa. Ada 4-5 tempat dulu. Iya, iya. Dan mereka seperti itu, ada Dodo Sakaria, bandnya Dodo Iya, Sakaria, kayak Namanya begitu. tuh. Ya. Terus kemudian ada namanya apa, saya main di situ kok sama bapaknya Bintang Indiarto, Mas Diki. Om Niki. Saya lupa di sekitar Monas dulu. Ada klub-klub banyak di waktu itu. Itu memang entertain segala macam itu jaya, di mana orang-orang seperti itu. Iya. Sekarang makin lama makin ke belakang memang ya agak sulit ya. Kan untuk support untuk itu segala macam harus dapat audience yang paling tidak mereka revenue-nya tinggi misalnya untuk makan segala macam. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi main itu, walaupun kita mau main misalnya katakanlah mau main, saya ngeliat dulu. Sekalian lihat kalau audiensnya itu cuma minum teh gitu, kesian. Iya. Kesian, ini nggak support, nanti juga nggak support ke mereka. Betul. Kayak Iya, gitu. iya. Itu kelangsungan jazz juga harus begitu. Betul. Ya itu kalau udah musisi senior atau yang biasa main, mereka tuh tahu bahwa venue juga perlu Iya. pengunjung. Iya. Jadi itu kan semua saling Simbiosis ya. saling tergantung gitu. Venue-nya perlu bisnis, terus buat bayar pemain kayak gitu-gitu ya kan. Tapi seru loh. Om Sam dulu satu band sama Tante Aska. Tante Itu Aska. yang apa? Oh dulu pernah.
Jadi pernah. Jadi sebelum Mas Jeffrey malahan belum Aska. Kenal duluan pentas. Ya, Sebelum dulu Om Jeffrey dulu datang pernah dari Surabaya tuh. dulu bikin itu band itu ada band Warkop. Jadi yang main band Warkop warung kopi, Indro, Dono sama Nanu. Dulu tuh mereka berempat. Oke. Nah, kita main, jadi kalau mereka show kemana-mana, keliling, itu kita main. Yang main itu, Oh, main rekamannya juga itu? ya, Yang rekaman Om oh juga? rekaman enggak. Enggak. Yang main itu Live-nya? Opop, terus kemudian Jerry Suwisa, Edi, sudah, habis. Warkopnya tinggal Indro satu, musisinya tinggal saya satu. Kayak gitu. Penyanyinya Aska. Oke. Penyanyinya Aska Dalika itu baru belakangan Aska kenal Jeffrey di itu. Nah, mereka itu. Aska juga udah dari muda memang orientasinya beliau sudah senang lagu-lagu Oh iya. Jazz. lagu-lagu Iya. ya. Iya jelas. Jelas. Memang dan itu sampai sekarang dibuktikan ya. Iya. Tapi Oke. iya juga sih tadi Om Sam cerita sama aku kan ada waktu itu Om Sam pernah main di hotel baru 25 tingkat. Terus Om Sam main di hotel itu pembukaan lah dan untuk reguler seterusnya lah gitu kan. Terus kok setiap datang sepi gitu kan. Dia Om Sam nanya ke apa namanya ke Bos. bosnya. Bos, ini tamunya berapa? Terus dia jawab 5. 25 tingkat tamunya 5. Hotel baru di Jakarta. Enggak, di Kerawang. Di Kerawang Oh, waktu oke. itu. Terus? Ya itu, tapi ya itu tadi yang berhubungan dengan support tadi. Iya. Berapapun ya kalau ada yang bisa support Iya. aja gitu kan. Cuman kan Betul. rata-rata memang kafe atau restoran atau pub sekarang tuh jarang ada yang bisa begitu kan. Iya. Gitu. Jarang ada yang memang bisa konsisten untuk Dan iya ada untuk apa kayak supporter tunggal gitu. iya, untuk Kalau yang seniman. kalau yang saya tahu ya di negeri-negeri maju itu memang yang paling penting itu ada union musisi. Iya. Nah, union musisi ini yang mengatur nanti. Betul. Dia yang nyarikan tempat, nyari ini musisi mana yang kira-kira cocok untuk ini digabung ini segala macam. Di Indonesia kita itu ada union musisi tapi nggak jalan sama sekali. Iya sih. Union Dulu musisi. mungkin Om Iran kali ya. Om? Hah? Dulu mungkin Om Iran kali ya. Sadikin Zuhra. Om Sadikin Zuhra. Ya, dulu Sadikin Zuhra juga yang itu. Terus belakangan ada Yanwar Iskak. Itu juga mereka, tapi nggak jalan. Memang nggak jalan, agak susah. Kalau itu ada, mestinya union musician ini harus di backup oleh orang-orang. Pemerintah. Bukan, yang utama jazz lovers. Ya, oh Jazz lovers ini ada, kalau di negeri ini ada misalnya mereka bekas pejabat yang ini atau rich man gitulah ya, yang mereka luangkan waktunya karena kecintaannya pada jazz, nah mereka bikin itu. Nah ini yang di Indonesia nggak ada itu, Ya, maka agak sulit. Padahal dulu yang waktu zaman aku suka ikut-ikutan taskar sama Om main di Jazz Lovers Community itu juga sebenarnya hidup juga ya Om ya. Salah satunya Om Benny itu. Yang Benny Hood almarhum. Benny almarhum itu konsen untuk itu. Dia juga pernah sampai lama ngobrol. Hampir lama ngobrol, gimana ya Mas, kok gimana bisa majuin ini kayak begini. Jadi tidak pada hanya tingkat senang-senang main nyanyi-nyanyi atau enggak bukan itu. Tapi bagaimana kelangsungan musisi-musisi terutama musisi-musisi ya yang senior ini saya mendapatkan tempat. Betul. Untuk ini itu segala macam. Nah itu. Dan alhamdulillah itu emang juga sampai yang ini tuh saking antusiasnya beliau ya Masya Allah ini ya apa namanya berkesempatan gitu aku diajak untuk isi 2 lagu di albumnya beliau sama Om Sam gitu sama Om Sam yang main Om Jeffrey, Tante Aska. Nah kita butuh orang seperti itu yang bisa membackup kayak gitu nanti supaya itu. Iya sih, semoga ya. Sebenarnya sebelum ini juga Om Arifin Panigoro juga. Ya betul. Ya. Betul, almarhum itu sangat mensupport terutama musisi-musisi jazz sih. Iya. Ya, tapi dan dia punya sarananya. Iya betul. Ada jazz Nah club, itu yang paling utama sebenarnya itu. Ya mudah-mudahan kita Bahkan adiknya itu dia bikin big band dari Jogja.
ada band Salamander itu kan anak-anak Jogja itu ya. Itu yang biayai adiknya Arifin loh. Om Hilmi. Oh. Nah, itu yang begitu. Nah, yang dibutuhkan seperti itu. Supaya anak-anak muda itu nanti di ini. Mesti kita cari, Mas. Iya, insya Allah ketemu lagi. Insya Allah ada jalannya ya buat. Tapi memang betul sih, ada union. Ini kita ngomongin yang independen ya, yang bukan di backup oleh pemerintah. Tapi ada jazz lover yang benar-benar memperhatikan terutama kesejahteraan musisi. Iya. Apalagi musisi senior kan masih banyak banget yang aktif bermain gitu kan ya. Sementara kalau kita ngomongin bisnis yang di kafe-kafe Jakarta yang small cafe juga mereka anak-anak muda yang main dan kebanyakan juga jazz sedikit sekali ya. Iya. Jakarta ya. Iya. Bener Tapi gak dulu sih? sih, iya. Tapi dulu sih ya kayak Om Sam cerita dulu ada Impro ya yang mau anak production itu ya. Yang Om Ireng punya ya. Itu kan hebat juga ya Om itu ya. Tahu kala itu ya. Dan Om lama banget kan main sama Om Ireng. Oh iya. Sampai ada foto-fotonya banyak 35 banget. Nanti kita tahun. tampilkan ya di Kita, Memang apa ya? Perlu orang itu kenapa tadi kok tidak langsung ke government tapi ke orang-orang tertentu itu yang kalau mereka yang bisa menjembatani. menjadi jembatan. Iya, kalau kita langsung nggak akan didengar kan. Nah, mereka ini kan bekas-bekas biasanya bekas-bekas pejabat. Mereka itu punya link ke situ. Iya, betul. Ya itu. iya. Semoga ya. Selama perjalanan Om bermusik ada satu atau dua hal yang tidak bisa terlupakan Om. Enggak, misalnya main sama Om Sadikin Sukra atau Jack Lesmana atau Ya lupa udah banyak. Yang paling Kan- nempel yang Om. paling inget Om. Gak ada. Ya karena memang dari dulu itu bus itu tuh selalu begitu. Terutama kalau zamannya main sama Mas Mariono dulu ya. Dulu kita main lama bertahun-tahun tuh tiap malam main di Borobudur Hotel sama Mas Mariono. Itu setiap malam itu bukan lama itunya. Kita main setelah main itu jam 11 itu pulang bisa jam 4 pagi, jam 3 pagi. Ngobrol. Guyonnya itu Memang bener ya. Musisi masa itu tuh abis main masih ngeriung gitu. Iya, Gitu. guyon. Guyupnya lebih kuat itu gitu. spiritnya Mas Mariono yang harus ditiru. Itu juga kayak begitu. Dia setiap malam tuh. Setiap malam itu kalau tiap malam itu datang. Tuh. Dulu saya mainnya Mas Mariono, Jeffrey. Iya. Sama Jeffrey kalau macam. Nah, itu sama main drumnya dulu ada dari Surabaya. Nah, setiap malam tuh dia datang masih selalu bawa part. Ayo, hari ini kita main ini. Padahal sepi orangnya nih. Besok main itu. Jangan main gitu. Mariono tuh orangnya gitu. Jangan main tiap kali main kok autumn leaf. Apa gitu. Apa gitu ya. Om Mariono tuh juga Saxophone. korps juga dari korps juga kan Om ya? Enggak, dari Surabaya dulu. Dia pikir di keliling. Kayak tentara gitu ya tapi. Ya, kayak begitu. Cuman dia dedikasinya untuk musik bagus. Nah, Jadi dia mau kayak begitu. Dia pak ini dia tulis ini semua untuk anak-anak. Terus, ya pertama kali saya kenal si almarhum Muiz Rajab, yang kedua Mas Mar ini. Mas Mar itu main kayak begitu. kalau Om Muiz Rajab itu apanya Om Edi Rajab? Ada hubungan? Oh enggak ya? ada. Beda ini. Dan mereka itu main yang harus ditiru itu orientasinya itu enggak. Wah, ini orang sepi udah main semaunya enggak. Oh iya. Ya main bener-bener main. Mereka main ya. Mau kamu dengar syukur enggak ya sudah. Ya, mereka main untuk itu. Iya. Iya, benar. Iya. Bukan main untuk ditepukin penonton, Iya, tapi main dan karena begitu. mereka main Jangan pernah. untuk bermusik. Nah, gitu ya. jadi nggak sembarangan. Itu jadi apa ya? Pengaruh ke kita-kitaan. Iya, betul. Kan kita harus main seperti itu. Sama Miles Davis kan bilang, every tune, setiap lagu yang kamu mainkan, jangan setiap hari harus fresh. Iya. Jadi Miles Davis tuh banyak konser-konser dia keliling mana-mana, ada lagu yang dia mainin, biasa selalu dia mainin itu tuh My Funny Valentine. Tiap kali main dia selalu beda. Dia nggak mau main hari ini begini, nggak, selalu beda. Iya. Nah, itu. Iya. Kalau kata mula jangan ada pengulangan. Ya, Iya, jangan ada pengulangan. Tapi emang bener sih Om kayak main itu mau ada penonton mau nggak ada penonton. Apalagi kita yang namanya main di
klub gitu ya, main di pub, main di klub, itu bener-bener emang justru melatih mentalnya di situ sih. Iya. Kayak aku kan juga main sama anaknya Om Jeffrey sama Kristal berdua. Itu kadang Artos ada satu hari di dalam satu bulan itu, di salah satu pekan itu pasti ada satu hari yang bener-bener nggak ada tamu. Tapi kita harus main bener-bener main. Full. Ya, maksudnya Bener-bener total kita ya. harus main. Harus total. Malah mungkin di situ kita jadi ajang kita untuk latihan dan explore gitu malah gitu. Sama mungkin ini yang paling kalau ya menurut kita yang tua-tua ya, kadang-kadang yang jadi nanti malah jadi boring. Itu tuh kita nggak tahu tempat. Yang paling penting itu harus tahu tempat. Betul. Masalahnya kan begini, sebenarnya untuk jadi musisi ini kan harus ada pilihan. Ya. Kalau di negeri masuk kan harus ada pilihan. Kamu mau jadi apa? Mau jadi player? Mau jadi musik director? Mau jadi Arranger? Terserah, pilih salah satu. Kalau mau jadi player apa? Jangan bilang saya jazz player. Oke, jazz player. Kalau ada tawaran musik lain, oh nggak bisa, saya jazz player pokoknya. Atau bisa. Kalau untuk hidup di Indonesia sulit. Ya, jadi kalau kita mau nah di negeri maju saja ada banyak musisi. Misalnya kayak saya suka pemain piano namanya Kenny Barron misalnya. Kenny Barron. Itu mainnya tuh main di restoran, kayak itu. Mereka main di restoran pakai taksi itu, main piano, tung ding ding dong ding itu, dan disiplin biasa. Setelah itu pulang dia ke jazz club baru kelihatan ini gua. Nah, kita kadang-kadang emosinya itu enggak itu. Dimanapun tempatnya mau dihajar. Betul. Ini gua. Nah, kalau bisa jangan itu. Jangan. Biasa menyesuaikan itu. Atau ya. Karena itu tadi memang nggak bisa. Kalau di negeri-negeri maju, di negeri yang asal jazz pun juga pekerjaan itu nggak selalu gampang. Siapa sih musisi jazz yang kemudian ekonominya bagus di Amerika dan ya, kecuali yang industri ya. Yang industrial itu kayak Grusin apa itu kan industrial ya. Nah, cuman kalau yang real kayak wah. Iya, betul. Kayak Thelonious Monk segala macam susah semua hidupnya. Iya. Iya begitulah, itulah makanya. Teman-teman seangkatanku juga kayak Adra, terus Aga, yang udah pernah di sana gitu, juga pada cerita kok sama seperti yang Om cerita. Yang betul-betul jazz cats gitu ya, yang main jazz bener-bener jazz, ya hidupnya begitu gitu. Gak bisa dibilang oke gitu. Mana-mana kayak temanku cerita ada gitaris hebat favorit semua orang namanya Peter Bernstein gitu. Dia masih bawa gitarnya di tangan kiri, ampli dia dorong pakai troli di tangan kanan, naik tram kemana-mana gitu. Struggle banget memang gitu. Se-struggle itu orang sana gitu. Kalau emang yang benar-benar pure ya, gitu. Ya sebenarnya nggak jauh beda sama kita di sini sih, gitu. Nggak jauh beda. Malah mungkin kalau aku bilang kita malah lebih nyaman karena masih bisa mix and match aja kayak kata Om Sam tadi. Ya aku misalnya cari kehidupan yang lain karena main pop gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau yang udah pure kayaknya emang agak susah ya di mana-mana susah. Juga. Ya idealnya susah emang. Bisa kalau backupnya kuat ya bisa. Ya, misalnya kayak Joey Alexander ya bisa. Kayak begitu. Cuman kalau kita yang mikirin anak cucu ya sudah. Dulu aja yang mikir ini besok anak saya udah minum susu belum kan gitu. Iya benar. Ya kayak begitu. Makanya dari dulu pernah saya waktu zaman di tempat kumpul sama Om Jack. Ya. Bapaknya Indra masih kecil. Om Jack bilang, kamu kalau main di nightclub gimana kamu mau main jazz? Waduh udah kayak gitu. Ya bahkan seorang murid aja juga begitu ya, menyarankan untuk ada fleksibel. Bukan maksudnya kalau main di nightclub ya susah ini. Ya memang betul. Tapi ya kita nggak bisa. Memang gimana ya? Karena butuh juga keperluan untuk hidup, untuk ini, pure untuk itu nggak bisa. Makanya anak-anak sekarang itu lebih maju karena mereka punya sarana, bahkan mereka yang mampu bisa ke Berkeley, bisa sekolah, Pak, itu sarananya lebih bagus.
Dan saya lihat memang kemajuan kemajuan player segala macam anak-anak sekarang bagus ya. Kalau yang tua-tua kayak kita ini kan bonek. Tadi aku tanya, Om kalau belajar chord kayak gitu dulu, Om belajar sama siapa sih? Apa voicing sama solo-solo gitu? Otodidak. Iya. Otodidak. Anak, tapi benar kata Oh ya. Om Sam. Tapi otodidak itu apa tuh? Belajar sendiri. Belajar sendiri natural gitu kan. Oh, Albert Einstein itu otodidak nggak? Iya, otodidak. Iya kan? Iya. Terus Thomas Alva Edison itu ya otodidak tuh. Betul. Telenos Monk otodidak tuh. Iya. Ya sudah. Anak-anak sekarang lebih banyak fasilitasnya, terfasilitasi untuk mendapatkan ilmu ya. Ya. Iya. Kalau zaman dulu kan benar ngulik Sulit. sendiri, cari Ya, sendiri. nyari. Akhirnya timbul yang otodidak itu. Dan bebannya itu nggak kayak kita. Dulu bebannya kita kan harus gimana survive hidup untuk ini. Anak-anak sekarang enggak. Iya, iya. Iya. Ilmunya gampang didapat gitu ya. Kenapa? Anak sekarang gampang mendapatkan ilmu. Iya. Apa? Satu Fasilitasnya ada. fasilitasnya ada. Era digital. Stresnya itu mereka stres karena meminta Alphard sama bapaknya nggak dikasih. Kita dulu stresnya mau bayar kos aja nggak ada duit ya itu. Stresnya beda. Aku pernah ngalamin. Hah? Stresnya beda kan? Kayak gitu. Aduh, kenapa sih Pak sedih? Mau minta Alphard nggak dikasih. Kalau dulu kita stresnya bayar kos nggak ada Nggak duit. dapet duitnya, belum dapat. Oke, Om, terlibat di recording. Ya, banyak. Memang hidupnya kerja di situ. Kerjanya kan di situ ya. Tadi Om sempat cerita juga kan dari mulai yang memang untuk pribadi sampai yang industri. Siapa aja Om? Ingat nggak Om? Wah, banyak. Waduh, ribuan. Banyak, Mirang itu banyak. Tapi yang paling banyak dulu sama ini. Saya bantuin dulu paling banyak bantuin Yan Antono, God bless. Oh ya. Ya. Keren ya. Tuh. Keren ya. Ya. Bikin Etikos Endang, Chris Simon, Pretty Sister, terus Freddy Tamaela, Ahmad Albar, banyak itu dulu. Bikin Iwan Fals segala macam. Ya itu Om dulu. Sam juga. Ya, sama Yan Antono. Sedap. Wah. Yang pertama kali rekaman lagu Syair Kehidupan, Sandung Sandiwara, yang lagunya si Niki Astria ya? Nika Astria juga. Nika Astria, terus Nika Astria pada waktu itu lagu apa sih namanya? Banyak kan hit-hit semua. Jarum Kuku neraka. setan. Ya, Jarum Neraka, Oh, iya. Sam. Iya, sampai Yan Antono. Saya bantuin Yan Antono. Oke. Mm. Iya. Mas. Yang sempat Om Ian sebulan nggak pulang gitu ya di studio gitu kan. Deket sih Yan Antono kan rumahnya di Tepet situ. Jadi saya kalau Tinggal jalan. anaknya masih segini-segini. Jadi Hebat ya. ya jadi emang musisi dulu ya. Iya. Main di nightclub tiap malam. Rekaman tiap malam. Lah, rekaman juga. Ya tapi emang betul itu memang era Ya makanya kejayaan. kita tuh Masa pengen emas ya? banget loh, Masa kita emas tuh dunia pengen musik banget ya? bisa kayak Pada gitu saat itu gitu. ya. Tapi emang musisi juga nggak banyak dulu, Iya, Mas. betul ya. Enggak, musisinya banyak. Musisi juga. banyak, lahannya pun banyak. Oh, lahannya pun banyak. Kalau sekarang lahannya Iya. sedikit, musisinya Dulu banyak. itu kalau kita main kayak di Borobudur itu kan jazz gitu ya. Nah, itu seminggu full, Iya, betul. 6 Tiap hari, ya. ya tiap hari. Cuma libur sehari ya, Om. Ya, libur sehari. Sekarang cari job yang seminggu sekali aja mesti nganya. Benar. Keadaannya kayak begitu, sudah berbeda. Iya, betul. Ya, ekonomi balik lagi ya, benar kata Om tadi. Itu menurut Om Kondisi ekonomi true ya. karena itu ekonomi ya? Iya, Karena enggak. apa, Om? Ya itu tadi, sebenarnya juga penggiatnya juga tidak ada. Iya, iya. Kayak begitu. Union musician nggak ada yang sebenarnya kalau union musician ini kuat, mereka bisa punya pengaruh kepada kafe-kafe tadi ya. Iya. Kamu kalau mau musisi lewat kita gitu loh. Nah, mereka bisa ngatur seperti itu misalnya. Ini nggak ada. Jadi nggak langsung. Ya. Kemudian yang ya benar juga sih. Jadi diatur gitu ya. Ya, sekarang musisi sudah sangat banyak. Musisi Lahannya nggak sebanyak itu. Lahannya juga nggak. Lahannya tidak sebanyak itu musisinya itu. Tidak sebanyak musisinya. Plus kondisi ekonomi pula. Ya. Secara global loh ya, nggak cuma Global. Indonesia, secara global. Pasca COVID.
Betul. Oke. Om, nih dengan pengalaman bermusik Om yang panjang banget, kita kayaknya perlu minta tips Ya dia bagaimana bertahan di ujung vlog ini minta tips di Om. ujung vlog. Kami minta tips dari Om untuk kami berdua dan khususnya buat teman-teman Jazz Theory yang non musisi, khususnya teman-teman musisi, juga yang non musisi banyak juga yang nonton Jazz Theory kan ya. Gimana sih Om tipsnya bertahan dan konsisten terus di dunia musik? Sebenarnya yang nggak ada tipsnya ya, itu bergantung dari situasi yang kita hadapi gitu. Tapi kalau musisi, ya sekarang gini aja, saya bedain antara musisi ini dan zaman-zaman kita dulu ya. Nah, untuk musisi muda ini sebenarnya mereka lebih punya sarana tadi, kan banyak teman-teman kan, mereka bisa bikin event sendiri kan ya, mereka bisa begini. Nah, kalau bisa itu kemudian di-maintain, ada yang maintenance begitu. Perbedaannya apa sih musisi muda sama kita-kitaan yang ini? Kita-kitaan cuman menang pengalaman. Duluan. Iya, cuma ada itu. Nah, musisi muda ini jauh ke depannya jauh lebih bagus. Mereka teori benar, teknik benar. Kalau kita ini teknik teori bonek. Gitu ya. Tapi yang kalau boleh kita sarankan itu yang lebih digali lagi, banyak anak-anak muda untuk main tuh mereka lebih kepada berpikir perform, nggak berpikir gimana hati ini keluar. Jazz itu keluar dari hati. Iya. Nah itu yang itu aja. Jadi kadang-kadang saya lihatin, waduh sebenarnya bagus ini. Tapi kosong. Iya nggak kosong plong sih ya, masih tapi kurang itu. Tapi itu karena mereka masih jauh sangat muda, kedepannya itu masih sangat lebih, bagus ya, kayak begitu. lebih ada prospek ya Om. Ya, ini bergantung dari bagaimana nanti mereka ngumpul dengan siapa, mereka Dan itu mindset begitu. juga nggak sih Om? Ya, Mindset juga nggak? betul. Iya. Nah, kolaborasi antara muda dan tua ini yang kadang-kadang nggak nyambung, kayak begitu. Dulu memang musisi tua itu agak ada sebenarnya sih bukan itu. Jadi kalau sama musisi muda agaknya kayak itu ada jurang ya. Padahal sebenarnya jurangnya itu bukan karena yang muda, yang tua tuh mikir ini yang muda lebih pintar daripada kita. Kan gitu ya. Jadi supaya agak kaya dulu dong saya. Enggak, sebenarnya begitu. Tapi ini nanti kalau bisa ada kolaborasi supaya mereka bisa kumpul bareng. Nah, sebenarnya jazz itu sebenarnya komunikasi. Kalau menurut saya ya. Setuju banget. Betul. Jadi bukan teori, bukan teknik. Teori teknik itu boleh dipelajari, tapi setelah itu pada waktu kamu perform, tinggalkan itu. Kamu mau cerita apa sih ini? Mau main apa? Cerita apa? Nah, itu yang paling penting. Iya. Ini relate banget. Relate Karena banget. jazz itu adalah bahasa, Iya. komunikasi bahasa. Iya, kalau aku sih jujur rasa bersyukur sih. Aku nggak tahu ya ini berhenti di mungkin yang setelah angkatan aku ya emang sudah jarang terjadi. Tapi aku sendiri pribadi, mohon maaf kalau bisa dikoreksi kalau aku salah. Tapi aku sendiri pribadi merasakan aku bersyukur sekali gitu. Besar sama living legend, bahkan yang sudah legend, bahkan yang sudah berpulang gitu. Aku tumbuh bersama di Mong sama Om dan teman-teman gitu yang masih ada, baik yang masih ada maupun yang sudah berpulang gitu, kayak Om Sam, Om Ula, Om Karim, Om Yanca, Tante Oti, Tante Marji, Tante Aska, Om Jeffrey, semua deh living legend dan bahkan yang sudah berpulang, Om Benny Liku, Om Benny Mus, terus main Om Freddy, jadi Om Mates, ya pokoknya banyak banget yang aku bisa ambil. Dan jujur yang aku lihat Om Idang gitu ya, bukan apa-apa sih, bukan teknik atau apa sih, memilah rasa, melihat panggung nih mau gue apain gitu dari awal sampai akhir. Om Idang dan semua teman-teman Om Idang dan teman-temannya termasuk Om Sam segala macam ini, kalau buat aku luar biasanya di situ gitu. Emang karena udah tua di situ ya, udah makan asam garamnya banyak banget, jadi begitu jebret udah bener aja bunyinya gitu loh. Nah itu yang aku ambil gitu. Nah mungkin gapnya adalah sama anak-anak yang era informasi ini, kalau aku boleh ini mungkin ya itu tadi
bedanya lapangan sama textbook kali ya. Ya. Teknik. Bener, mereka bener banget mainnya gitu. Tapi how to create a different intro, different outro, Ya. di tengah mau ada apa gitu. Kalau aku bilang itu sih aku sampai sekarang masih sangat senang, sangat terkagum-kagum dan masih sangat terngiang-ngiang kalau ingat aku zaman dulu nonton Om Sam, Om Ule, Trio gitu segala macam, Om Idang, kok bisa gitu ya gitu loh Pak. Gitu. Jadi mungkin benar kata Om Sam teman-teman, jadi lebih ke ngolah rasanya yang Iya, betul. Bahkan pemain-pemain dunia lah ya, misalnya kayak Chick Corea gitu. Kalau menurut saya itu mainnya udah too technical. Iya. Sudah karena dia mainnya udah di atas angin. Iya, betul. Itu. Betul. Udah di belakang aja pokoknya itu ya. Iya. Teknik tuh udah lupa aja udah. Jadi udah karena udah itu, jadi akhirnya yang kita dengarkan ini kok too technical. Beda saya kalau perhatikan kayak pemain-pemain seperti Hancock. Hancock itu kan saya perhati dari dulu itu dia selalu update terus. Iya, betul. Dulu main sama Miles Davis beda, Iya, bikin grup elektro beda, ini beda terus, dia cari terus. Iya. Bahkan yang sekarang pun dia kalau main standar kembali, saya belakangan saya lihat, saya sendiri udah nggak ngerti ini gimana dia main. Tapi itu perjalanannya dia. Iya. Nah kalau musisi muda sebaiknya berusahalah supaya dapat jati diri itu. Iya, betul. Ini saya gitu. Sebaik apapun Anda main persis kayak Keith Jarrett pun juga orang bilang kok kayak Keith Jarrett ya. Nggak bilang mbok kayak Tio gitu loh. Itu. Ngapain dong gitu? Ya? Ngapain kalau kayak gitu? Iya. Sayang. Bikin ciri jadi diri sendiri. Iya, Itu yang itu lain. Betul. Ada akhirnya gitu. Itu tips daging banget buat teman-teman musisi khususnya. Banyak banget sih tadi tips pada saat ngobrol juga Om Sam ngasih banyak tips ya. Kayak contohnya satu tadi ketika kita perform bermain musik lah, bukan memang untuk perform dan mendapat applause or anything gitu ya. Tapi juga harus tahu tempat. Ya, Ya, tempat mau diapain Betul. bunyinya. betul. Nanti kalau di sini bisa diapain bunyinya. Ya. Itu tadi yang aku cerita itu memang lain sih. Memang lain melihat om-om ini sama tante-tante ini kalau breng, waduh, Udah beda outputnya. aduh, Outputnya beda sama angkatan-angkatan. Ya, Lain. tapi itu perjalanan, proses ya. Proses. Nah. Semua Tapi berproses. kalau basicnya kalau dibanding zaman kita dulu sama anak-anak sekarang anak-anak sekarang jauh lebih maju. Jauh lebih maju ya, karena Jauh lebih fasilitas maju ya, informasi dan lebih betul mudah, sama mereka memang basicnya itu benar mainnya. secara teknik bener ya Om. Secara teknik teori mereka benar. Oke, tinggal feel-nya ya, diolah terus ditambah Olah terus. lagi, yaitu balik lagi Sebenarnya bukan berproses. yang paling utama dalam jazz itu, apalagi kalau band ya. Band itu kan komunikasi, emosi. ya. Harus bagaimana emosi ini nyambung. Di dunia itu ada trio yang namanya Amazing Trio. Tahu siapa? Keith Jarrett, Harry Peacock sama The Junet. itu nggak bisa dipisahkan, itu nggak bisa itu. Betul-betul. Bahkan mereka pernah konser, begitu naik bingung, main apa? Bingung. Ada audien yang teriak, E flat. Main E flat 45 menit itu betul-betul nyambung bisa. Bisa 45 menit itu main E flat itu tapi lari kemana. Itu ya begitu. Iya, emang lain. Itu hatinya udah begitu. Udah nyatu. Betul. Itu kalau mereka main itu ya nggak bisa. Main dia lain gitu pasti Iya. rasanya nggak. Membangun emosi itu ya, Betul. yang perlu ya. Luar biasa. Baik, wah ini Sip. abis ini Tio harus mencoba jamming. Udah lama, terakhir 2018 ya. Iya, 4 tahun yang lalu ya. Teman-teman Jazz Theory jangan dimatikan dulu. Setelah ini akan ada jam session antara the living legend Om Sam Panupun dan Tio Alibasyah dari Jazz Theory. Kita ketemu lagi minggu depan. Tonton terus episode Jazz Theory, dan yang mau tahu tentang Om Sam Panupun, Om Sam Panupun main ini nggak sih? Main sosial media nggak sih Om? Hah? Main sosial media nggak sih Om? Udah ketua. Pokoknya ikutin terus. Om Sam tuh masih aktif Ya. perform.
cari tahu pokoknya tentang Om Sam Ponowon, kita nonton bareng Dan ya. support kami, like, comment, and subscribe ya teman-teman. Just Theory. Yes Theory, terima kasih Ketemu banyak. lagi minggu depan, bye bye. Dadah. Thank you.